Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah karya dari Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 20. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi tadbirul jima'. Jadi yang ketujuh ini dalam hal persetubuh itu Anda harus atur, ya, diatur biar tidak membahayakan. I'lam anal jima' la yasluhu illa inda hijani sahwat ma'a istidadil mani. Ketahuilah bahwa dalam persetubuh itu tidak pantas dikerjakan kecuali Anda itu sudah syahwatnya itu tidak bisa dicegah. Jadi syahwatnya itu sudah nggak bisa tertahankan. Nah, itu harus dialirkan, harus disalurkan hasrat Anda. Ma istidadil mani, besertaan dengan tersedianya sperma. Jadi kalau nggak ada sperma jangan paksakan untuk bersetubuh. Yang bagi ayyuh rijau fil hal, maka sebaiknya itu sperma harus dikeluarkan seketika. Kenapa? Karena di situ mengeluarkan kotoran. Kotoran itu kalau nggak dikeluarkan nanti akan membahayakan. Dan untuk jima sendiri tidak ada waktu khusus, ya. Boleh di situ seketika, ya. Ketika dia sudah pengen menyalurkan hasratnya. Walaupun toh itu dalam 1 tahun sekali, walau kana fis sanah marotun wahidatun. Jadi kadang di situ orang dalam melakukan hubungan badan itu enggak setiap hari tapi 1 tahun sekali karena punya penyakit, ya. Kemudian walil jima kaifiyatun. Nah, dalam bersetubuh, berhubungan badan atau bersenggama ternyata ada tata caranya. Waya ang tastalqiya almar'ah ala dhuhriha. Jadi tata cara yang bagus itu perempuannya ngangkang, ya, perempuannya itu tidur ala dhuhriha. Jadi punggungnya ditaruh di kasur, dia menghadap ke atas. Wa ya'luha ar-rajul min a'laha, kemudian suaminya, ya, itu menggagahi atau mengangkangi istrinya dari arah atas. Jadi istrinya di bawah, suaminya ada di atas. Wala khairu fima ada dzalik minal hayat, dan tidak ada tata cara yang lebih bagus kecuali tata cara tersebut. Jadi tata cara yang bagus itu laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah. Semayu alibaha mula abatan khafifatan nadham wa takbil. Kemudian lakinya ini sedikit bermain, ya. Bermain dengan cara merangkul dan mencium. Boleh mencium apa saja, boleh cium bibir, wa nahwi dalika. Jadi boleh merangkul, mengusap, mencium. Jadi dipermainkan dulu, jangan langsung ditembak. Hatta idza hadarat sahwataha aulaja. Ketika nanti sudah perempuannya ini mendesah, sudah hadir syahwatnya, maka lakinya ini boleh memasukkan kemaluannya, ya. Waktu harik, kemudian digoyang. Waktu harik ini digoyang-goyang. Faida sopel mani wala yanza. Ketika sudah mau mengeluarkan sperma, maka kemaluannya ini jangan dicopot. Bal yasbir sa'atan ma'adhamil jayyid laha.
akan tetapi sabar sebentar biar itu tuntas ya, tuntas keluar di lubang vaginanya istrinya. Itu kira-kira 1 menit itu tuntas dengan cara sambil merangkul istri. Faida sakana jismu sukunan adiman naja'a, ketika sudah selesai, nah itu boleh dicopot atau dilepas. Wa mala ala yaminihi hinan naja. Nah nanti pas waktu mencopotnya, kalau pengen anak laki-laki ya, itu dicopot kemudian melepaskannya dia sambil miring ke arah sebelah kanan. Jadi sebelah kanannya laki-laki ini. Jadi dia pas waktu mencopot ini, mencopotnya dia melepas dari arah kanannya. Jadi dia melepaskan kemaluannya miring ke kanan ketika melepas kemaluannya tersebut. Waqad dzakaru anna dzalika mimma yakunu bihil walad dzakaron, dan proses semacam itu ketika sudah keluar sperma kemudian dia melepaskannya sambil miring ke kanan ya, ke arah kanan, maka itu akan menjadikan anak. Kalau anaknya itu jadi pas waktu dibuahi itu akan menjadi anak laki-laki. Wayum sahan ni farjihima bihar koteni nadifateni, kemudian dibasuh kedua kemaluan baik itu laki-laki dan istrinya, laki dan istrinya menggunakan tisu 2 yang bersih. Li rojul wahidatun walil mar'ah wahidatun, 1 buat lakinya 1 buat perempuannya. Wala masyahani bihorqatin wahidatin, jangan dilap kemaluannya itu menggunakan tisu 1. Wa inna dzalika yurasul karohah, karena itu nanti akan menyebabkan saling membenci. Jadi yang satu ya dilap pakai tisu, yang satunya lagi dilap dengan tisu yang lain, jangan tisu 1 dibuat berdua. Wa sanu jima' mayu akibu nasatun wa taibu nafsin wa baqi sahwah wa saruhu mayu akibu ra'datun wa dhaiku nafsin wa mutu adhain wa ghasyanu wa budul sahsil mangkoh wa ingkana mahbuban. Jadi yang menjadi pokok pembahasannya, sebaik-baiknya bersetubuh itu setelah bersetubuh mengakibatkan dia itu jadi berseri-seri, kemudian terengginas, cekatan ya, yang membuat dia itu gairahnya itu gairah hidupnya itu ada. Adapun sejelek-jeleknya bersetubuh itu menyebabkan dia itu jadi lemah atau mati anggota badannya, atau di situ membuat dia itu matanya kunang-kunang. Nah itu yang jelek. Wa adabul jima' salah satun qablahu wa salatun halahu wa salatun ba'du. Adapun tata cara untuk bersetubuh sendiri itu ada 3 ya. 3 sebelum pelaksanaan penetrasi, 3 pas waktu pelaksanaannya, dan 3 setelahnya. Amma salasah alati qablahu wa taqdimul mula'abah. Adapun sebelum memasukkannya yang 3 itu, yang pertama adalah harus main-main ya, jadi dicumbu dulu. Riyati baqal buzaujah, nah, supaya hati istrinya itu senang. Wa tasara muradaha, dan mudah apa yang digendakinya. Hatta idza ala nafsaha wa kasara qala uha wa talabat altijamar rajul dana minha, sehingga nafsunya udah keluar ya, maka lakinya boleh melakukan langkah selanjutnya. Wasaniyah mura'atu halil jima', yang kedua itu menjaga pas waktu bersenggama atau melakukan hubungan badan, fala ya'tiha wa ya barokatan, maka jangan datangi perempuan atau istrinya itu pas waktu dia lagi barokah. Barokah itu dekem itu dia
nggak mau ya, nggak mau hubungan. Di anadzalika syaqqa 'alaiha wa 'ala janbiha an nadzalika yurasu waj'al hasirah. Karena itu susah untuk memasukkannya, dan di situ kalau dipaksakan dengan lambung ya, maksudnya itu sambil tidur miring akan menyebabkan sakit lambung. Wala laha fawqahu li'anna dzalika yurasu al-i'tikar. Dan jangan meletakkan istri Anda di atas Anda. Jadi melakukan hubungan badan, jangan meletakkan istri Anda di atas Anda, karena itu akan menyebabkan sakit di ringsilan, sakit kemaluan. Bal mustalqiyatun rafi'atu rijliha. Jadi itu yang menyebabkan Anda itu nanti akan sakit kemaluannya. Yang bagus itu perempuannya di bawah sambil ngangkat kedua kakinya. Fa'innahu ahsanu hayatul jima'. Nah, karena itu ya, mengangkat kaki sambil dia itu melomah atau tidur menghadap ke atas, itu sebaik-baiknya melakukan hubungan badan. Wasalisah mura'atu waktu jima'. Yang ketiga itu merawat pas waktu bersenggama atau bersetubuh. Waktil ilaj bita'wid wa tasmiyah. Maksudnya itu pas waktu pengen memasukkannya itu membaca ta'awud. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wa tasmiyah, membaca bismillah. Wa haqid dzakar, dan juga menggosok-gosokkan kemaluan bijawani bil farji, di arah lubang vagina. Jadi digosok-gosokkan dulu. Wa qamjis satyani, dan juga ini agak vulgar. Jadi juga menyusu buah dadanya. Itu maksudnya itu netek ya. Netek buah dadanya. Wa nahwi dzalika, jadi boleh netek. Dan selainnya mimma yuhariku sahwata, dari sesuatu yang nanti akan menyebabkan syahwatnya perempuan itu akan tergerak. Wa amalati fi halil jima', adapun yang nanti pas waktu melakukan hubungan badan, fa awaluha qaunul juhdi biriyadatin fi simtin wa tarfikin. Yang pertama itu pas waktu gerak-gerakinya itu dengan cara dimajukan, terus nanti pelan-pelan, diam sebentar, nanti mundur lagi pelan-pelan, semacam itu. Jadi nggak kasar mainnya. Asaniyah atamhil inda buruzi syahwatihi hatta yastafa injaluha. Yang kedua itu pelan-pelan ketika pas waktu jelasnya syahwatnya lakinya, sehingga dia menuntaskan keluar spermanya ya. Wa inna dzalika yurasul mahabbah fil qalbi, karena pelan-pelan itu akan menyebabkan perempuan atau istrinya itu menjadi cinta di dalam hatinya. Wasalisah ayyus ri'ab ihrajid dzakar inda ihsasihi bima iha. Yang ketiga, ini cepat-cepat bagi lakinya untuk mengeluarkan dakar atau kemaluannya ketika sudah merasa bahwa air spermanya itu sudah tumpah ya. Fa nau yutifu dakar wala ya'zilu anha ma'ahu li'anna dzalika yadurru biha. Jadi kalau sudah keluar spermanya dan tidak boleh dilepas airnya di luar, karena itu menyebabkan perempuannya tidak merasa enak ya. Wa masalah salasah alati batu, adapun tiga yang setelah pelaksanaan hubungan badan, fa awaluha amru zaujah bin naum ala yaminiha. Yang pertama itu memerintahkan istrinya untuk tidur menghadap di sisi kanannya, liyakuna al walad dzakaron,
supaya anaknya itu nanti menjadi anak laki-laki insya Allah taala. Wa namat alal aisar, kalau seandainya istrinya itu tidur menghadap ke arah kiri, yakunu al walad unsa, maka anaknya itu nanti akan menjadi anak perempuan hasbama iktadahu at-tajribah. Nah, ini sudah ditajrib, udah diuji materikan, dan kebanyakannya ya semacam itu. Jadi kalau habis hubungan badan istrinya menghadap ke sebelah kiri, maka anaknya perempuan. Kalau menghadap ke kanan, maka insya Allah anaknya laki-laki. Asaniyah ayakula adikrol warid. Yang kedua itu bagi laki-lakinya untuk mengucapkan dzikir yang sudah warid inda dzalika fi nafsihi wa huwa. Nah, jadi mengucapkan dzikir di dalam hatinya yang dikehendaki adalah alhamdulillahilladzi khalaqal ma'i basara fajalahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu wiridnya ya, wiridnya adalah alhamdulillahilladzi khalaqal ma'i basara fajalahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asalisah al-wudu, yang ketiga itu wudu. Ida arada ayanama, jadi ketika mau tidur nggak mandi itu wudu dulu. Wawa sunatun, ini merupakan kesunahan. Wa ghuslu dzakarihi, dan membasuh kemaluan lakinya. Ida arada ayauda ilaiha, ketika dia ingin mengulangi hubungan badan, nah, itu dibasuh pakai air dulu, dicuci, kemudian boleh untuk mengulangi hubungan badan tersebut. Wadakoro an ba'ti sikot anaman qaddama ismallah ta'ala inda jima' ay jima' yaujatihi wa surata ikhlas ila akhirnya wa kabaru halala wa qala. Dan sebagian ulama yang bisa dipercaya bahwasanya orang yang di situ mendahulukan asmanya Allah ketika mau berhubungan badan, maksudnya hubungan badan istrinya, membaca surat Al-Ikhlas sampai akhirnya ya. Setelah Al-Ikhlas dibaca, kemudian baca takbir Allahu Akbar, kemudian baca tahlil la ilaha illallah wallahu akbar, wa qala, dan dia berkata, yang diucapkan adalah bismillahil aliyyil azim Allahumma ij'alha dzurriatan thayyibatan in kunta qadarta ang tahharuja min sulbi Allahumma janibni syaitana wa janib syaitana ma rayaqani. Itu yang dibaca. Sumaya ya'mur ayyujah bil ittija ala janbiya al-iman. Kemudian memerintahkan perempuannya untuk tidur miring ke arah kanan. Fa in hamalaha yakunu dzakaron bismillah ta'ala. Kalau seandainya dia hamil atau dari hubungan badan itu membuahkan anak, maka anaknya itu nanti akan menjadi anak laki-laki dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In qadarallahu ta'ala hamlaha min dalikal jima'. Kalau Allah itu mentakdir dari hasil hubungan badan itu ya, mentakdir dari hubungan badan itu perempuannya hamil, insya Allah akan menjadi anak laki-laki. Walazim tu hadza dzikr wasifata fa wajadtuhu sahihatan la raiba fihi wa billahi taufik. Dan saya, kata Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu mengerjakan zikir ya, zikir pakai baca doa, terus tata caranya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan saya menemukan itu benar-benar sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi insya Allah anaknya bisa menjadi anak laki-laki. Wabillahi taufik, dan dengan Allah itu adalah pertolongan ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Mudah-mudahan walaupun agak vulgar, itu bisa menambah wawasan Anda tentang ilmu tip, ilmu untuk menjaga kesehatan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.